A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu jamaah Ahad pagi yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita semuanya sehat dan diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama thalabul ilmi. Semoga bermanfaat fid dunya wal akhirah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga Rasulullah, para sahabat dan orang-orang yang ittiba dengan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu saya ngobrol dengan Pak Uji, karena kebetulan Pak Uji silaturahmi mampir ke tempat saya. Dari obrolan itu kemudian tercetus ide, karena Pak Uji yang sering bersilaturahim ke jamaah terkait dengan kenceleng lazismu, maka nanti setiap kali Pak Uji bersilaturahim, Pak Uji akan membawa buku tulis yang nanti jenengan diminta untuk menuliskan saran, kritik dan masukan baik untuk Almanar maupun untuk PCM. Tidak usah disebut nama, cukup jenengan tulis saja masukan, kritikan dan saran jenengan. Ditulis saja di buku tulis. Nanti Pak Uji akan kasih buku tulis, jenengan tulis di situ, ya. Kemudian itu nanti jadi bahan evaluasi, ya, khususnya terkait dengan Almanar. Karena kita khawatir ada keluhan-keluhan dari jamaah yang tidak sampai ke kita, ke takmir. Kita takutnya itu. Jadi kita merasa sudah oke semua, ternyata masih beberapa poin yang harus diperbaiki. Nah, mungkin kalau menyampaikan secara lisan tidak berani atau sungkan, maka nanti Pak Uji akan pakai cara itu. Ketika datang ke rumah jenengan, kemudian disodori buku tulis, ya sudah ditulis saja di situ. Tidak usah disebut nama. Itu nanti jadi bahan evaluasi untuk kita semua. Okay. Yeah. Yang penting adalah saran dan kritik. Apresiasi bagus juga kalau ada di situ. Oh terima kasih, sekarang Almanar sudah bla bla bla. Tapi beberapa poin perlu diperbaiki dan seterusnya. Tuh. Begitu nggih Bapak Ibu? Siap nggih? Ya. Ya, semoga nanti kita bisa menjadi lebih baik secara berjamaah. Jadi bukan hanya masjidnya yang menjadi lebih baik, tetapi kita semua juga menjadi lebih baik. Bapak Ibu rahimahullah, sudah tertulis di depan, jangan perbarui luka hatimu. Ini kebetulan operatornya Mas Hilmi yang masih jomblo. Jadi mungkin Mas Hilmi banyak terluka hati juga itu. Ada yang punya luka hati Bapak Ibu? Ada. Kok ada? Masih? Ngopo disimpen ngono? Barang ora apik kok disimpen. Ya. Pernah sakit hati? Pernah. Gimana rasanya? Asik enggak? Kenapa enggak dibuat asik? Masih ingat enggak pelakunya? Ya Allah. Kok ya dieling-elingi lho.
Masih ingat dengan yang menyakiti? Masih. Isih sok kepethuk ra? Terus nek kepethuk piye? Gimana? Iki barang ora enak ya dieling-eling iki lho. Arep dikapake nek ketemu wonge. Pernah enggak ketika kita terluka dan kita tidak bisa melupakan, setiap kali ketemu orang itu kelingan neh? Pernah? Ya Allah, kok tragis men nasibnya. Pernah ingin membalas? Pernah? Berusaha tidak. Tapi dari hati kecil ada enggak keinginan untuk membalas? Enggak. Orang pengen balas, tapi bisa ini enggak? Memaafkan enggak? Bisa. Bisa memaafkan. Memaafkan itu tidak harus melupakan. Tapi nek kepethuk wong isih mak gregel kuwi jenenge durung ngapura. Ya. Kalau sudah memaafkan itu artinya sudah plong. Saya sering memberi contoh begini. Bapak Ibu kalau punya teman SD sing dulu zaman SD sok gelut gitu. Saiki wis padha tuwane kepethuk, iso cerita tentang peristiwa itu tapi karo guyu to. Wah, ndak menjenengan ngantem aku tuh. Wah, yo aku ya tak banting to ndak men. Tapi kita cerita sambil ketawa, ndak ada lagi marah, kita tetap bisa bersahabat itu. Nah, ngono-ngono gitu. Itu artinya kita sudah selesai. Karena meskipun kita ingat dengan peristiwa itu, tapi ketika ketemu sudah tidak ada masalah itu. Iso jagong bareng karo guyang-guyu gitu. Nah, pernah yang ini enggak? Mendoakan keburukan. Titeni sok ben, pernah gitu? Akhir ndongake elek toh? Pernah begitu? Ya Allah wong kok ya ngono men. Muga-muga entuk wales saka Gusti Allah. Pernah begitu? Nah, ya iku jenenge ndongake elek toh. Iya. Atau hanya diam, kemudian luka itu kita simpan sendiri. Sampai hari ini masih tersimpan di sing nek kemutan njuk sesek ora iso sare, nek dahar ora iso mandeg. Kan ono wong sing nek stres ki dahar akeh banget iki lho. Dadi nek kemutan dahar mandeg-mandeg gitu. Itu biasanya yang tumbuh ke samping. Berarti ini pernah semua ya? Oke. Nah, sekarang begini, Bu. Pernah menyakiti orang lain enggak? Syekh kelingan ra? Wis dalu ngapura urung? Apa yang kita rasakan ketika kita menyakiti orang? Ada rasa marem enggak? Marem tenan, mau tak ngenekke gitu. Pernah begitu? Jenenge wis ngono ki rasane piye? Masih ingat enggak siapa yang kita sakiti? Isih iso kepethuk ora? Bapak-bapak pernah menyakiti istri? Nah, ibu-ibu pernah menyakiti suami? Oke. Kalau suami yang tersakiti atau istri yang tersakiti, mungkin dia bisa komplain, mungkin dia bisa membalas, mungkin dia bisa membela diri. Tapi bagaimana kalau yang tersakiti itu anak? Mau komplain takut jadi anak durhaka, diam dia sakit. Bayangkan kalau anak kita ndonga ngene, ya Allah, kula niki anak pungut napa anak tiri to. Kok gaweane salah terus ya Allah. Kula niku ora tahu bener ya Allah. Kula ajeng protes takut jadi anak durhaka. Tapi kalau tidak hati ini terluka ya Allah. Saya sakit ya Allah. Kira-kira ada enggak anak kita yang begitu?
Atau menantu, ya Allah, kula niki dadi mantu pripun to? Kayak ngoten niki salah terus kula niku ora tau bener ya Allah. Niki sing jahat maratawa kula napa kula to ya Allah. Ajeng protes mengke kula dibalekke. Ora protes ati kula niku lara banget jarem ya Allah. Ada yang menantu begitu? Wah, anak mantu nek kon misah omah dhewe wis senenge pol to. Berarti dia ora seneng nek dadi sisir wong tuane to. Kalau kita ketemu dengan orang yang pernah kita sakiti, apa yang akan kita lakukan? Misalnya gini, kita pernah menyakiti orang dan kita belum minta maaf. Nek kepethuk ki rasane piye? Menghindar dah? Dingkluk dah? Kira-kira orang itu akan balas kita enggak? Pernah enggak dibalas? Atas satu kesalahan yang pernah kita lakukan pada seseorang. Kira-kira orang itu memaafkan enggak? Atau jangan-jangan orang itu mendoakan keburukan? Kebayang enggak? Jadi kalau kita punya salah ke orang lain atau orang lain punya salah ke kita, kira-kira sikapnya ya akan sama seperti itu. Ada yang memaafkan, ada yang menyimpan lukanya, ada yang mendoakan keburukan. Bahkan ada yang menunggu nek durung jaluk ngapura ora bakal tak ngapura. Titenis 7 turunan, wah aku ora arep ngapura. Nek wong Dieng mah penak. 7 turunan itu sekon Dieng kan ono sapa kan turunannya banyak. Ha nek wong Paraan ki lho turunane ning ndi? Repot. Ya. Jangan-jangan seperti halnya kita menyimpan luka karena tersakiti oleh orang lain, boleh jadi orang lain juga menyimpan luka karena tersakiti oleh kita. Maka ketika kita mengingat luka, kita ingat juga bahwa kita juga pernah memberi luka kepada orang lain. Kira-kira siapa yang paling banyak terluka oleh kita? Orang yang paling dekat dengan kita. Bisa jadi orang tua, pasangan kita, anak kita, cucu kita. Ibu-ibu, simbah-simbah yang cucunya jauh, ada yang cucunya satu rumah, ada yang cucunya jauh. Kuwi nek wayahe sing waduh kuwi teko, seneng toh. Biasanya cucu yang serumah jadi ya, itu bisa melukai. Sing duwe mantu waduh leh teko setahun pisan leh nggawa oleh-oleh sak mobil ngono kuwi. Wah, diling-eling terus diceritake karo sedulur-sedulur. Sementara sing sak omah sing bendina masake, bendina ngopeni tidak terbaca. Terluka ndak kira-kira? Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, lihat surat Asy-Syura ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Dan balasan dari keburukan atau kejahatan itu adalah kejahatan yang serupa. Boleh enggak kita membalas kejahatan orang? Boleh enggak? Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Kita boleh balas. Kalau jenengan dipukul, balas pukul enggak apa-apa. Kalau kita dihina, balas hina. Tetapi balasannya tidak boleh melebihi dari apa yang kita terima. Kalau dipukul sekali, balas sekali.
tidak boleh lebih. Kalau ada orang menghina kita, mengatakan kamu goblok misalnya, kita balas dengan kalimat yang sama. Jenengan juga. Ojo ditambahi daripada jenengan wis goblok pesek wireng ngentutan, wah kebanyakan. Boleh kita balas dengan balasan yang serupa. Coba sekarang kita jujur. Nek iso bales ki rasane makplong ora? Marem to. Wis tak bales sudah lepas emosi kita. Jadi ini yang pertama itu prinsip keadilan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Nah, ada yang lucu begini. Ada seorang anak ketika saya tanya, "Mbak, kamu punya marah ke ibu kamu enggak?" "Enggak." Benci enggak ke ibu kamu? "Enggak." "Yang tidak kamu suka dari ibu kamu apa?" "Saya tidak suka ibu itu tiap hari mukul saya." "Duh, kamu tiap hari dipukul?" "Iya." "Tapi kamu enggak marah?" "Enggak." "Enggak dendam?" "Enggak." "Kenapa?" "Kan langsung saya balas, Pak." Ibu eling guyu kemekelen. Ya ibu jenengan ki lho. Jadi dia tiap kali dipukul ibunya, dia balas. Maka dia jadi plong itu, enggak punya. Sebenarnya kita manusia, setiap kali kita mendapatkan perilaku yang negatif, misalnya kekerasan dan seterusnya, kita punya naluri untuk membalas. Maka Allah izinkan itu dengan syarat balasannya tidak boleh melebihi yang kita terima. Jadi mulai sekarang kalau mau balas, balas, Pak. Nek kira-kira ora geger geden. Nek dadi geger ya mikir. Maka meskipun membalas itu boleh, ada pilihan yang kedua. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Maka barang siapa yang memaafkan terhadap orang yang menyakiti kita, memaafkan terhadap orang yang berbuat zalim kepada kita. Yang pertama memaafkan, yang kedua itu ada aslaha. Aslaha itu artinya pertama kita berdamai dengan kesalahan itu. Berarti tidak mempersoalkan. Yang kedua, setelah kita memaafkan, kita ikuti dengan perbuatan baik. Jadi ora mandek gur ngapura tok. Kita kan sering mandeke ning ngono. Wis to tenang tak ngapura, tapi sesuk petukan ya melengos. Ah, itu namanya bukan aslaha. Leh ngomong wis ngapura tapi diundang ora moro. Nah, itu namanya belum aslaha. Maka syaratnya afa wa aslaha, memaafkan kemudian kita tetap berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita. Itu faman afa wa aslaha. Dan yang itu kemudian fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Pilih yang mana? Pilih membalas atau memaafkan? Yakin? Sing dadi masalah ki nek ora iso ngapura, bales ya ora wani. Dadine apa? Balas enggak berani karena mungkin dia punya power yang lebih, atau misalnya anak ke orang tua, menantu ke mertua, itu kan mikir-mikir yang balas. Padahal dia terluka benar. Dan sering orang kemudian tidak bisa berdamai dengan ini, sehingga menjadi trauma berkepanjangan. Yang jadi korban nanti siapa? Anaknya nanti. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ketika anak kita mengekspresikan isi hatinya, jangan anggap itu sebagai perilaku durhaka.
Anggaplah itu dia sedang mengeluarkan sampah yang tersimpan di dalam hatinya. Ada contoh begini. Ini kejadian sebelum Ramadan. Atau jangan-jangan sudah pernah sampaikan di sini ya. Ada seorang ibu yang jenguk anaknya di pondok. Pernah saya sampaikan? Ya. Jadi anaknya kelas 3 SMP di pondok, kemudian dia dijenguk oleh ibu dan bapaknya sampai di pondok. Dia ajak anaknya makan di sebuah warung makan yang agak besar, ada gazebo. Nah, jadi agak sepi gitu. Mereka ngobrol bertiga di gazebo itu sambil makan. Kemudian ibunya bilang ke anaknya begini, "Nah, sekarang giliran kamu yang cerita. Bapak ibu jadi pendengar. Kamu ceritakan tentang apapun yang kamu ingin cerita." Maka kemudian dia cerita tentang apa yang dia rasakan di pondok, yang dia alami dan macam-macam. Sampai kemudian secara mengejutkan anak ini kemudian bilang begini, "Saya marah sama ibu. Saya benci sama ibu. Ibu adalah orang yang paling saya benci di dunia ini. Gara-gara ibu saya jadi begini. Gara-gara ibu saya tidak bisa melawan ketika dibully. Gara-gara ibu saya jadi anak yang tidak percaya diri. Saya benci sama ibu, saya marah sama ibu." Kemudian suaminya berdiri dengan marah mau melakukan sesuatu ke anaknya, tapi ditahan oleh ibu. "Wis to Mas, lungguh sik, dirungokke sik wae." Nah, setelah dia marah begitu berhenti, hening, kemudian ibunya nangis. Betapa kagetnya ibunya ini. Dia tidak menyangka anaknya punya beban seperti itu. Coba jenengan tiba-tiba dingonoke karo putrane jenengan, kira-kira digapake? Ora cekel buanting. Nah, kemudian setelah agak tenang, ibu ini kemudian tanya, "Mas, ibu ada salah apa sama kamu? Coba kamu sampaikan. Mungkin ibu salah tapi ibu lupa, atau ibu tidak sengaja berbuat salah. Coba kamu sampaikan." Nah, akhirnya dia sampaikan. Ternyata kejadiannya ketika dia kelas 4 SD. Jadi dia utarakan itu ketika dia kelas 3, berarti sudah berapa tahun itu? Dari kelas 4 SD sampai kelas 3, 6 tahun ya. 6 tahun dia sudah menyimpan sampah. Ternyata waktu dia kelas 4 itu ada peristiwa begini. Jadi dia kelas 4, dia punya adik, maka ibunya ngomong bayi, suaminya kerja, kadang pulang kerja itu sore, kadang maghrib, kadang ba'da isya. Nah, hari itu anaknya itu izin ke ibunya, "Bu, dia pengen dolan, diizinkan tapi dengan syarat jam 5 harus pulang." Sampai jam 5 anak ini belum pulang. Jenengan putrane dolan wis wayahe bali rong bali rasane pripun? Ya, panik, dia ndak bisa cari karena dia punya bayi, waktunya sore. Di rumah ndak ada orang. Akhirnya dia menunggu anaknya pulang sambil menahan. Kira-kira anake bali dikapake. Jiwit dikapake. Nah, itu yang dialami. Ibu itu nunggu neng lawang. Begitu anaknya pulang langsung disambut dengan amarah. Wis neni dibentak, dijiwit, ditabok dan seterusnya. Dan setelah peristiwa ini dia berubah. Yang tadinya seneng dolan jadi murung di rumah. Yang tadinya ceria dia jadi pendiam. Ketika kelas 2 pernah dibawa ke rumah, dia curhat tentang dibulinya itu, bahkan dia sampai dibuli itu disetrum, tapi dia tidak melawan.
Ketika ditanya, Mas, kenapa kamu tidak lapor sama Ustadz? Saya pengen lapor sama Ustadz, tapi setiap kali saya pengen lapor, yang kebayang adalah wajah ibu saya. Loh kok bisa? Saya takut kalau saya lapor nanti saya dimarahi seperti dulu saya dimarahi oleh ibu. Kira-kira lukanya seperti apa? Jarem banget kan? Nah, akhirnya ketahuan, oh ini penyebab traumanya. Kemudian 2 minggu kemudian ada perpulangan, anak ini pulang. Sampai di rumah, yang pertama dicari adalah ibunya. Dia peluk ibunya, kemudian dia bilang, hari ini ibu adalah orang yang paling saya cintai. Ibu adalah orang yang paling saya sayangi. Maafkan saya ya Bu. Jadi berubah dari sebenci itu dia kepada ibunya, tapi setelah sampahnya itu dikeluarkan, maka dia menjadi plong, lega, dia berubah kemudian menjadi mencintai ibunya, sayang pada ibunya. Nah, yang juga tidak boleh kita lupakan adalah ketika mereka berdua ini pulang dari pondok setelah ketemu anaknya di rumah, Pak kira-kira jenengan lho nek garwane jenengan ngono kuwi senene ora tekan omah, Pak. Ini sampai di rumah dimarahi sama suaminya. Sama nih piye to nek didik anak nganti koyo ngono bla 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 marah-marah terus gitu. Kemudian saya bilang, Mas, sik to. Mandek sik. Diling-iling sik. Aku le nesu anakku, le emosi karo anakku iki gara-garane opo? Kan jenengan nek kerja bali sore terus, aku dhewenan ning omah ngopeni anak. Aku kesel resik-resik omah. Isih ngomong bayi, isih kudu ngawasi anak iki. Aku sayang, Mas, aku kesel. Dadine wektu iki aku emosi. Coba jenengan iki baline ora bengi-bengi. Ana sing ngewangi. Akhirnya suaminya nangis. Suaminya minta maaf ke istrinya. Jadi kadang-kadang emosi istri penyebabnya adalah dalam kondisi begitu dia butuh ada suaminya untuk backup dia, mendampingi dia. Tapi suaminya belum pulang. Yang jadi korban siapa? Akhirnya suaminya minta maaf ke istrinya dan berjanji untuk berubah. Istrinya juga minta maaf ke suaminya atas kekhilafan itu. Kemudian mereka berdua minta maaf ke anaknya. Selesai, saling memaafkan itu. Dan lebaran kemarin saya ketemu dengan anaknya, saya ajak ngobrol, ya Allah dia udah ceria, dia udah ngobrol udah bisa tegak begini. Dulu dia ningguk matanya tuh, nah sekarang dia udah begini. Iki mau tekan ngendi to kok cerita ngono iki? Gimana? Iya, iya. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti tanya ke anak, jangan-jangan anak-anak kita punya simpanan sampah itu. Bayangkan kalau anak ini dia mengeluarkan sampahnya 10 tahun lagi. Untung dia baru simpan sampah itu 6 tahun. Tapi mungkin kita punya sampah itu yang sampai hari ini belum kita selesaikan, belum kita keluarkan. Nah, maka Bapak Ibu rahimahullah, kalau anak kemudian mengungkapkan itu, jangan anggap dia sebagai anak durhaka. Kasih dia kesempatan, kasih anak-anak kita waktu untuk merilis emosi-emosi negatifnya, untuk mengungkapkan luka hatinya. Jangan sampai trauma itu kemudian berkepanjangan sehingga mengganggu dan merubah karakter dia. Ya, silakan nanti diskusikan dengan anak di rumah. Bapak Ibu rahimahullah, ada satu peristiwa ketika
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian datang seorang laki-laki yang mencaci kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar diam saja, tidak membalas, tidak merespon. Saat itu kemudian Rasulullah tersenyum. Tapi rupanya orang ini terus saja mencaci Abu Bakar. Sampai Abu Bakar kemudian mentok, wah ini arah dibalas, repot ini. Maka dibalas oleh Abu Bakar dengan kata-kata yang sama. Kemudian Rasulullah berdiri dengan wajah yang marah dan meninggalkan Abu Bakar. Usai peristiwa itu, kemudian Abu Bakar mendekat kepada Rasulullah dan bertanya, wahai Rasulullah, kenapa ketika saya diam tidak membalas, engkau tersenyum? Tetapi ketika aku membalas, engkau pergi sambil marah. Maka kata Rasulullah, ketika engkau dicaci, diam dan tidak membalas, bersabar atas itu, maka malaikat yang membelamu, malaikat yang ada di sampingmu. Tapi ketika engkau membalas, malaikatnya pergi, datanglah setan. Dan Rasulullah tidak mau berdiri bersama setan. Maka Bapak Ibu rahmatullah, ketika kita dihina, dicaci oleh seseorang, yang terbaik yang kita lakukan apa? Diam. Bayangkan saja di samping kita ada malaikat yang melindungi kita. Wis to nek malaikat sing nglindungi, sapa sing iso gawe cilaka? Ndak ada. Jenengan pengen menghadirkan malaikat di samping kuwi carane piye? Bisa ndak jenengan panggil malaikat, wahai malaikat, berdirilah di sampingku. Bisa? Ndak bisa. Dan momen itu ada ketika kita dicaci orang dan kita diam. Jadi mulai sekarang nek dicaci orang kita bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, ada orang mencaci saya, ada malaikat di samping saya. Kemudian banyaklah berdoa. Nanti diaminkan oleh malaikat yang ada di sebelah. Mustajab enggak doanya? Maka doa orang yang didolimi itu mustajab. Bisa Bapak Ibu? Kalau dicaci enggak usah bales ya. Diam saja. Gue yang balas ning omah buantale diamuk. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, ada 3 pilihan dalam merespon kesalahan. Yang pertama, membalas dengan balasan yang sama, itu prinsip keadilan. Maka di dalam Islam ada hukum kisos. Ya, membalas dengan balasan yang sama. Itu namanya kisos. Tetapi dalam kasus pidana, membalasnya harus melalui sidang. Ya. Kalau kasus-kasus yang sederhana gitu ya, boleh kita langsung membalas. Tapi risikonya itu, kita boleh membalas. Tapi risikonya apa tadi? Ketika kita membalas, datanglah setan, sehingga kemungkinan kita membalas dengan seimbang itu akan lebih kecil. Saiki bapak-bapak nek ngandani garwane, jawabannya luwih akeh ora, Pak? Jawabannya wis akeh banget to. Nah, kita khawatirnya itu. Meskipun ini boleh, tapi yang harus diingat, yang datang adalah setan, sehingga kemungkinan kita akan membalas dengan balasan yang sama itu akan lebih kecil. Biasanya kita akan lebih membalasnya. Maka kalau bisa hindari yang ini. Pilihan yang kedua, memaafkan dan berdamai serta berbuat baik dengan pelaku. Terus ben gampang ngapura carane pripun, Pak? Ben gampang ngapura iki carane pripun? Yang membuat kita susah memaafkan itu apa? Kadang kita lupa bahwa memaafkan itu manfaat terbesarnya untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Karena orang yang sudah memaafkan itu hidupnya lebih
bahagia. Tingkat stresnya lebih berkurang. Dia bisa tidur nyenyak. Jadi manfaatnya buat kita sendiri, bukan buat orang lain. Maka ada penelitian, ya, hasilnya adalah orang-orang yang memaafkan itu hidupnya jauh lebih tenang, lebih bahagia. Tingkat stresnya berkurang, tekanan darahnya lebih normal. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau yang punya hipertensi, jangan-jangan salah satu problemnya adalah terlalu banyak menyimpan marah, banyak menyimpan dendam. Kayak sing disengiti bendino kepethuk. Ya wis to, setiap kepethuk duk 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 duk. Jadi Bapak Ibu, ketika kita terluka, kemudian kita belum memaafkan, kemudian kita bertemu dengan pelakunya, serasa luka itu jadi baru lagi enggak? Ya. Kerasa neh lah. Asik enggak? Nah, jenengan milih itu silahkan. Tapi nanti akan sering lukanya itu wis garing, tatu neh, wis meh mari ketemu neh, tatu neh, seterusnya begitu terus. Dan sebenarnya ini pilihan cerdas apa pilihan apa? Pilihan bodoh kan? Masa orang mau terluka berulang-ulang? Terluka cukup sekali lah. Maka maafkan saja, supaya kita tidak terluka lagi. Kita terluka yang sama berulang-ulang. Saben peduan wong kuwi ra iso merem. Saben peduan wong kuwi ra iso ora enak makan. Kemutan biyen aku diapusi sakmono kae. Wis duwite ra bali, urip ra kepenak. Ya ngapain juga. Sudahlah, maafkan saja. Nah, sebenarnya kalau pilihannya pertama, kita berbuat salah ke orang dan orang itu balas, selesai urusan di dunia toh. Ya. Kalau kita salah ke orang, orang itu memaafkan, selesai urusannya di dunia. Yang paling bahaya itu kalau yang ketiga, dia balas tidak bisa, memaafkan juga tidak bisa, maka kemudian diserahkan urusannya kepada Allah. Ya Allah, mertua saya jahat, saya tidak berani membalas, tapi saya juga tidak bisa memaafkan ya Allah. Saya serahkan urusannya kepadamu ya Allah, karena Engkaulah yang maha adil. Ngeri enggak kalau yang begini? Nanti kita ketemu balasannya di mana? Bisa di dunia, bisa di akhirat, bisa dua-duanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita begini: ittaqi da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Waspadalah terhadap doa orang yang terzalimi, karena doanya langsung sampai kepada Allah tanpa ada penghalang. Para suami yang pernah menzalimi istri, minta maaf. Begitu juga istri yang pernah berbuat zalim kepada suami. Orang tua yang pernah berbuat zalim kepada menantunya atau anaknya, hati-hati. Kalau dia berdoa gimana? Bayangin nek mantune ndongake, ya Allah mbok mertua kuwi digawe stroke to, Pak. Ben ora ngoceh wae, stroke tenan kuwi. Ah, bar kuwi tinggal lunga kok. Saya pernah ketemu seorang ibu-ibu yang doanya diijabah oleh Allah. Dia ikut mertua dan selalu didolimi dia. Semua yang dia lakukan tidak pernah benar. Dianggap salah terus. Sampai dia berdoa begini, ya Allah,
semoga mertua saya diberi sakit dan saya yang akan ngopeni. Benar Bu, diberi sakit tenan kalau Gusti. Saya kaget ketika ibu ini, Bu jenengan iki lho ndonga bener ora to? Bener ta? Loh, jenengan iki lho ndongake maratuwa kok semoga dia sakit dan jenengan sing ngopeni. Lah kuwi motivasinya apa, Bu? Dia bilang gini, saya ingin membuktikan kepada mertua saya bahwa anak-anak yang selama ini dia banggakan itu tidak akan peduli dengan dia. Cuma saya yang peduli kok. Dan doanya dijabah oleh Allah. Mertuanya sakit, stroke, dan bener anak-anak kandungnya orang ono sing ngopeni. Akhirnya ikut menantunya ini sampai meninggal, dan meninggal di rumah menantunya ini. Gimana? Iya, mulane ndonga hati-hati toh. Dia dalam posisi dizalimi berdoa begitu dijawab oleh Allah. Dia hanya ingin membuktikan ke mertuanya. Anak-anak yang lain itu tidak sebagus itu, di belakang dia itu ngomongnya elek kok. Dia yakin cuma dia tok yang tulus, maka dia berdoa begitu. Dan Allah kasih dia kesempatan untuk membuktikan kepada mertuanya. Ya, 3 tahun itu dia ngopeni mertuanya sampai meninggal itu 3 tahun itu. Terus saya tanya, "Lu jenengan lagi ngrasake piye 3 tahun seperti itu?" Ya enggak apa-apa, saya bahagia aja. Dan pengen membuktikan itu, dan akhirnya mertuanya sadar. Kemudian mertuanya minta maaf. Ya. Orang Banten ini. Gua dikira wong parahan udah goleki kok. Nah, dia orang Banten. Ya. Jadi hati-hati. Kira-kira apa doa tetangga kita buat kita? Apa doa anak-anak kita buat kita? Apa doa teman-teman kita buat kita? Apa doa orang-orang yang kita kenal? Nah, semoga doanya adalah doa kebaikan. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li ahihi min 'aridihi aw syai'in falyatahallalahu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinaron wala dirham in kana lahu amalun shalih uhida minhu biqadri madlamatihi wa illam takun lahu hasanatun uhida min sayyiati sahibihi fahumila alaih." Siapa yang punya kesalahan, kedzaliman kepada orang lain, baik kehormatannya itu artinya kita pernah menghinanya, merendahkan, menfitnahnya, atau mengambil sesuatu darinya berupa harta, barang atau apapun, maka hendaklah segera meminta maaf dan kehalalannya di dunia ini, sebelum nanti datang momen ketika harta itu sudah tidak lagi bermanfaat dan kita belum minta maaf. Maka kalau itu yang terjadi, maka pada hari kiamat amal solehnya akan diambil sebanding dengan kedzaliman yang dia perbuat, diberikan kepada orang yang dizalimi. Nanti kalau pahala kebaikannya sudah habis, maka keburukan orang yang pernah dizalimi itu akan dipindahkan dan kita yang nanggung. Sebenarnya ini ngeri enggak, Bu? Kalau kita paham, ngeri enggak ini? Bayangkan nanti kita dihisab oleh Allah, tiba-tiba amal kebaikan kita tidak ada, semua itu zong, kemudian kita komplain ke Allah, "Ya Allah, dulu saya berbuat baik begini. Kenapa tidak ada di sini, ya Allah?" Kemudian dijawab oleh Allah, "Semuanya sudah aku ambil, aku berikan kepada orang yang kamu zalimi." Kemudian kita kaget ketika dihisab, "Ya Allah, saya tidak pernah melakukan dosa itu. Kenapa ada di situ, ya Allah?" Dijawab oleh Allah, "Pahalamu sudah habis, maka keburukan orang-orang yang kau zalimi aku ambil, aku timpakan kepadamu."
Ngeri enggak itu? Nek kita sudah sadar risikonya begini, berani enggak kita macam-macam ke orang lain? Berani macam-macam ke anak? Berani macam-macam ke orang tua? Berapa banyak kira-kira orang yang sudah tersakiti oleh kita, oleh lisan kita, oleh perilaku kita? Berapa banyak orang yang terdolimi oleh kita? Ayolah jadi orang yang mudah minta maaf. Ajarkan kepada anak-anak kita memaafkan dan minta maaf. Bagaimana cara ngajarkannya? Kita orang tua kasih contoh, setiap kita berbuat salah minta maaf ke anak. Itu nanti akan ditiru oleh anak kita, setiap dia berbuat salah dia akan minta maaf. Dan itu akan membebaskan dia dari risiko ini. Ajarkan anak kita mudah memaafkan. Maka Bapak Ibu, kalau anak kita punya salah, jangan diungkit-ungkit. Damen dong kelas 1 ngene to. Padahal iki anake wis kuliah. Kelas 1 wis pirang tahun. Kok yo isih diungkit-ungkit. Jadi kalau kita mengungkit-ungkit kesalahan anak, itu kesan yang ditangkap oleh anak adalah kita mengkoleksi kesalahan itu. Untuk suatu saat kita buka lagi. Berarti itu memaafkan enggak? Kalau memaafkan sudah enggak usah diungkit lagi. Ini terutama ibu-ibu nih. Ibu-ibu ini salah bojone dong manten anyar iki nganti saiki saya kemutan. Padahal sudah putu lho. Jadi mari kita ajarkan anak kita untuk memaafkan, mudah memaafkan, juga mudah minta maaf. Nah, jadi cara tercepat berdamai dengan orang yang melukai hati adalah dengan mendoakan kebaikan. Jadi Bapak Ibu, ketika anak kita curhat, dia disalahi, disakiti oleh temannya, salah satu yang kita ajarkan adalah, ayo nak, kita doakan semoga teman kamu ini baik-baik saja. Doakan dengan kebaikan, supaya dia juga cepat berdamai dengan luka hatinya. Nah, ni ma min atin muslimin yaqulu ahihi bi dhahril ghaib illa qala al malaku wa laka bimisli. Kita mendoakan kebaikan untuk orang lain tanpa orang itu tahu, maka doa itu juga akan kembali kepada kita. Maka tidak ada ruginya kita mendoakan orang lain. Ya, jadi Bapak Ibu rahimahullah, kesimpulannya tidak memaafkan itu sama dengan mendaur ulang luka dan amarah. Setiap kali teringat akan terluka lagi. Nah, akan menjadi beban emosi negatif yang terus menggerus kebahagiaan kita. Bapak Ibu rahimahullah, marilah kita pagi ini kita ikrarkan ya. Tadi pagi di masjid setelah subuh, kemudian tadarus bareng ibu-ibu. Kemudian ibu-ibu saya ajak mengikrarkan begini. Ya Allah, saksikanlah bahwa pagi hari ini semua kesalahan orang kepada saya sudah saya maafkan ya Allah. Saya ikhlaskan. Tidak ada lagi benci, marah dan dendam di hati saya ya Allah. Dan seterusnya. Ada seorang ibu yang kemudian menangis. Yang saya tahu ibu ini punya luka yang banyak banget. Ya. Jadi setelah tadarus kemudian pagi sampai beberapa kali saya ajak untuk berekrar begitu sampai plong. Ya. Bisa silahkan ibu-ibu coba sendiri di rumah ya. Dan kita yang bisa ngukur apakah kita sudah selesai dengan urusan itu atau belum. Jamaah yang dirahmati Allah, demikian yang kita bahas pada pagi hari ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang soleh, dengan mudah memaafkan dan dengan mudah juga untuk meminta maaf kepada orang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.